Halo guys, pengen kelihatan punya banyak duit gak harus punya iPhone, tapi cukup dengan HP berlayar lengkung aja kamu udah kelihatan mewah. Pada awal kemunculan HP berlayar lengkung harganya cukup tinggi, namun sekarang dengan dana 3 jutaan atau bahkan 2 jutaan pun udah ada beberapa yang berlayar lengkung. Maka dari itu di video kali ini S-Tech-In buatin 7 daftar HP berlayar lengkung termurah rilisan resmi Indonesia. Yang pertama, Itel S23 Plus. HP rilisan Oktober tahun lalu ini dibanderol 2 jutaan kecil, tapi mampu suguhkan layar lengkung berpanel AMOLED Full HD Plus dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Bahkan sensor sidik jarinya juga di bawah layar yang notabene sangat jarang ada di kelasnya, serta ada fitur Dynamic Bar yang akan nampilin notifikasi layaknya Dynamic Island pada iPhone. Namun performa HP ini B aja karena pakainya chipset Unisoc T616 berpadu RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi serta internal 256GB. Kinerjanya udah cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian, hanya saja kurang cocok kalau buat mainin game-game yang berat. Di sini juga gak ada lensa ultra wide, namun Itel S23 Plus ngasih kamera utama 50MP yang udah lumayan bagus dan kamera selfie 32MP. Lalu hal lain yang mesti diperhatikan darinya adalah tanpa port jack audio dan tanpa slot micro SD. Untuk lebih lengkapnya bisa simak berikut ini, dan link pembelian ada di deskripsi. Yang kedua, Infinix Zero 30. HP andalannya Infinix tahun lalu ini udah turun harga dan menjadi semakin worth it untuk dibeli. HP ini ngasih tampilan premium kelas atas dengan layar lengkung 6,78 inci. Panelnya AMOLED Full HD+. Tingkat kecerahan hingga 950 nits dan ada pelindung Gorilla Glass 5 serta mendukung refresh rate 120Hz. Tidak lupa HP ini juga dibekali sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air. Nilai jual lain ada di bagian kamera depan 50MP yang bisa merekam video hingga resolusi 2K30fps. Sementara di belakang ada kamera utama 108MP ditemani 2 kamera tambahan masing-masing 2MP. HP ini ditenagai prosesor MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB. Untuk baterainya 5000 mAh dan didukung fast charging 45W yang dapat ngisi dari 1 hingga 100% dalam waktu 53 menit aja. Asiknya lagi, HP ini juga udah punya fitur bypass charging yang akan mengantisipasi HP panas saat main game sambil ngecas. Sedangkan yang kurang darinya adalah tidak ada jack audio dan tidak ada slot untuk kartu SD. Berikut ini spesifikasi dan harganya, link pembelian di kolom deskripsi. Yang ketiga, Tecno Spark 20 Pro Plus. HP yang punya desain cakep ini layarnya melengkung di sisinya. Bertipe AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz serta kecerahan maksimal hingga 1000 nits. Performanya juga bagus berkat chipset Helio G99 Ultimate hasil kolaborasi MediaTek dengan Tecno. RAM-nya sendiri 8GB dengan fitur tambahan 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2 yang juga masih bisa perluasan pakai micro SD. Bagian fotografi ada kamera utama 108MP ditemani 1 kamera tambahan dan di sisi depan ada kamera selfie 32MP dengan fitur dual view video. HP ini ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W dan udah langsung berjalan di Android 14. Fitur lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan fingerprint di layar, gyroscope-nya hardware, serta punya sertifikasi IP53. Namun yang kurang adalah tidak punya jack audio 3,5mm dan tidak ada lensa ultra wide-nya juga. Link pembelian di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang keempat, Infinix Note 40 Pro.
HP rilisan Maret 2024 ini punya layar lengkung berkualitas dengan panel AMOLED Full HD Plus dan kecerahan 1300 nits. Refresh rate-nya 120 Hz untuk kemulusan scrolling TikTok. Dan udah pakai kaca pelindung Gorilla Glass juga. Sektor dayanya bagus pakai baterai 5000 mAh dan didukung fast charging 70 watt yang bisa ngisi daya 50% dalam waktu 20 menit aja. Bahkan ada juga fitur wireless charging 20 watt dengan MagCharge yang include di paket penjualannya. Untuk performanya pakai Helio G9 Ultimate yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB. Kemudian soal OS-nya langsung pakai Android 14 dan bakal dapetin update 2 kali beserta update security patch 3 tahun. Dan di bagian kameranya ada lensa utama 108MP berfitur OIS dan 2 lensa tambahan. Namun memang sayangnya gak punya lensa ultra wide, gak punya jack audio, dan tanpa slot kartu SD. Berikut ini spesifikasi dan harganya, serta link pembelian ada di deskripsi. Yang kelima, Infinix Note 40 Pro 5G. HP ini menarik dari segi desainnya yang premium berlayar lengkung AMOLED seluas 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz untuk kemulusan scrolling. Bahkan layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass supaya aman dari goresan maupun benturan. Otak yang dipakainya MediaTek Dimensity 7020 yang dipadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Lalu untuk fotografi ada kamera 108MP berfitur OIS ditemani 2 lensa bonus dan kamera selfie 32MP. Keunggulan yang ditonjolkan oleh Infinix ada di sektor daya, yang mana baterai 5000 mAh-nya disupport fast charging 45 watt dan udah support wireless charging juga dengan daya 20 watt. Ini juga yang jadi nilai lebih Infinix dari HP-HP lain di kelasnya. Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya lensa ultra wide dan gak ada lubang jack audio-nya juga. Berikut spesifikasi dan harganya serta link pembeliannya ada di deskripsi. Yang keenam, Realme 11 Pro 5G. HP rilisan tahun lalu ini awal rilisnya dibanderol 5,6 jutaan, namun sekarang ini turun harga jadi 3,8 jutaan aja. HP ini hadir dengan membawa tampilan mewah bernama Milan Luxury Design yang dilapisi kulit sintetis premium. Performanya ditenagai prosesor Dimensity 7050 yang berfabrikasi 6 nanometer, jadi selain punya performa tinggi, konsumsi dayanya pun terhitung cukup rendah. Sementara sektor fotografinya mengusung kamera utama 100MP OIS yang mampu merekam video sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60fps. HP ini pakai layar lengkung OLED berukuran 6,7 inci, refresh rate 120 Hz dan resolusinya Full HD+. Lalu baterainya ini 5000 mAh yang didukung fast charging 67 watt. Dan untuk memorinya ada RAM 8GB dengan tambahan 8GB extended RAM dan internalnya 256GB. Namun HP ini gak punya slot kartu SD dan sayangnya lagi gak punya lensa ultra wide. Berikut ini uraian spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh, Vivo V30e. HP berdesain cantik ini sangat ergonomis karena punya sudut melengkung sehingga nyaman di tangan. Bahkan bodinya pun tipis dan ringan padahal punya baterai berkapasitas 5500 mAh. Performanya udah bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 berpadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Vivo juga mengklaim kalau HP-nya ini bakal tetap smooth hingga pemakaian 50 bulan atau sekitar 4 tahunan. Nah, untuk layarnya ini lengkung berpanel AMOLED 6,78 inci, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate 120 Hz yang udah nyaman banget buat dipakai scroll-scroll sosmed. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50MP bersensor Sony IMX882 yang ditemani kamera ultra wide 8MP serta kamera selfie 32MP.
Untuk perekaman video utamanya udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60, hanya saja kalau mau stabil cuma bisa di 30 fps aja. Sedangkan yang jadi nilai minusnya ada di perekaman video selfie-nya yang mentok di 1080p 30 fps dan itu pun gak ada stabilisasinya juga. Ditambah lagi untuk speakernya juga masih mono dan itu cukup disayangkan. Berikut ini info lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 daftar HP berlayar lengkung termurah yang ada di Indonesia. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.